Baik. La ilaha illa antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siap. Nah, kita masuk ke pertemuan kita hari ini. Inilah dia datanya di buku masing-masing. Pertemuan ke-9 dan bagian-bagian tugas yang akan menunaikan tugasnya hari ini dimulai dari Ibu Ning ayat 26. Baca ayat dan terjemahnya berikut dengan baca teks tafsir Al-Muntakhabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Dan berkatalah Musa, biarkanlah aku bunuh. Fir'aun yang berkata. Fir'aun Bu yang pertama. Fir'aun, ya. Kenapa ya nih tahun baru begitu? Yes. Ya, dan yang berkata itu Fir'aun ya. Ya. Biarkanlah aku membunuh Musa. Yang perlu dibunuh itu Musa. Iya. Dan biarkanlah ia menyeru kepada Tuhannya. Ini akhofu ayyubadila dinakum. Sesungguhnya aku tuh takut maksudnya tuh Musa menukar agama kalian. Ayudhiro fil ardil fasad. Atau ia akan muncul di bumi atau di daerah ini atau di tempat itu membuat kerusakan. Ya, Ustaz. Teks tafsir. Kemudian tafsirnya waqala fir'aunu, dan berkatalah Fir'aun, da'uni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Tuntutlah aku, panggillah aku akan membunuh Musa. Bening. Bukan panggil. Ini tinggalkanlah. Ini dari kata wada'a. Bukan wada'a yada'u, bukan da'awa, bukan da'a. Bukan da'a salah. tapi da'a, wada'a. Wada'a artinya meninggalkan, dari kata wada'. Ya, meninggalkan, sebentar. Wada' kan artinya berpisah ya. Dari kata wada'a. Kalau Ustadz sering itu ya doa ya, lada. Bala tada lana. Meninggalkan aku sebelum engkau ampuni dosaku, ya. Iya. Berarti apa dong? Da'uni. Tapi maksudnya bukan menuntut, adalah tinggalkanlah aku. Itu tafsir dari zaruni. Ya, berarti biarkanlah aku membunuh Musa. Wal yada'u. Nah, ini baru da'a, bukan wada'a. Wal yada'u ya. Wal yada'u rabbahu, dan biarkanlah dia memanggil Tuhannya. Liyang kudahu minni, untuk menyelamatkannya dariku. Ini asya ayyughayyirodinakum. Sesungguhnya aku takut ia itu nanti akan mengubah agama kalian. Ya wahai kaumku, atau ayyushi'a fil ardil fatna. Atau yushi'a itu dari kata bukan fatna. Apa dong? Bentuk jamak dari kata fitnatun alfitanu. Di sini alfitana bentuk maf'ul bih. Alfitanu. Oke, salah. Bentar. Fitana. Alfitana. Oke, bentar. Jadi atau iya, maksudnya Musa itu nanti akan yushi, atau artinya kan rusak atau kusut. Maksudnya dia membuat suasana kacau ya di bumi itu. Dengan alfitan juga suasana yang kacau juga. Ya, tapi yushi itu lebih kepada asya'a yushi'u menyiarkan, menebar. Menebar kekacauan, menebar suasana yang nggak kondusif di bumi, di daerah itu gitu.
Ya. Siap. Itu tadi pembahasan kosakatanya. Ya zaru tadi ya, tafsirnya ya da'u, da'a, wada'a. Ini zaru juga fi'il madinya wadharo. Wadharo yaziru. Ya ini secara umum ya, tipe apa itu yang huruf ilat di awalnya namanya? Tipe huruf ilat di awalnya itu namanya misal. Misal. Nah, misal wawi yang ini. Ini misal wawi. Waw. Ya. Ada kan misal ya'i, ini misal wawi, artinya huruf akar pertamanya wawu. Itu ketika fi'il mudhari secara kebanyakan itu hilang karena berat di lisan ya. Apalagi wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Ya, itu rata-rata hilang ya-nya. Kalau asalnya wadharo yauzaru. Ya. Nah, yauzarunya yang berat itu yauzaru gitu. Yazaru. Sama dengan wada'a yada'u. Meninggalkan. Taroka yatruku maknanya juga bisa. Kemudian itu buat mengingatkan doang. Aktul itu fi'il mudhari yang dijazamkan. Kalau ditanya apa amil jazamnya, kan nggak ada lam, nggak ada syarat misalnya kan. Itu ya, ini yang ada yang ingat mungkin. Gini, maksudnya gini, daruni biarkanlah aku. Terus di tengahnya itu ada kata fa ya, fa aktul itu. Ya, jadi sebagai secara Oke, jawab. teori i'rabnya mengapa fi'il mudhari itu dijazamkan. Sementara di situ tidak ada syarat, tidak ada amil jazam berupa kata seperti lam, li, lamul amar juga tidak ada gitu kan. Iya. Ada jawabannya tuh. Bukan Kalau karena dia lupa. Jawabannya adalah karena jawab tolab. Jadi dijazamkan karena jawab tolab. Tolabnya mana Ustadz? Zaru, itu fil amar tolab. Artinya kalau secara makna betul kata Buning tadi, ada makna muqaddar fa betul, tapi kan yang kita bahas kan fi'il mudhari bisa jazam sebagai jawab tolab. Jawab tolab itu salah satunya amar. Tolab itu salah satunya amar. Nahi juga tolab. Tapi jawabnya bener ya Ustadz ya, tingkat tolabnya yang belum ngeyel. Iya. Enggak, dulu kan Buning udah biasa jawab tolab itu sering kasusnya. Jadi lama karena sekali. jarang nggak ketemu kasus, lupa. Ya. Tapi kan anunya maksudnya bener maknanya karena jawab itu Ustadz, tolabnya. Kata tolabnya yang lupa ya kan. Ya, oke. Kemudian itu waliyad'u, lam yang sukun itu lam apa namanya? Lam amar. Tanda jazam kan lam amar menjazamkan fi'il mudhari, apa tanda jazamnya? Dia hilang huruf ilat. Apa tanda jazamnya? Hilang huruf ilat. Hilang huruf ilat. Inni akhafu ayyubaddila. Ayyubaddila itu dinasabkan oleh an, kemudian ada jam ambil an yuzhiro juga dinasabkan oleh an. Udah itu aja. Ya. Baik, lanjut nomor 2 ada Bu Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Dan berkatalah Musa, inni uztu, sungguh aku berlindung di Rabbi wa Rabbikum, kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab, dari setiap orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman pada hari perhitungan. Wa qala Musa li Fir'auni wa qaumihi. Fir'auni apa Fir'aunu, Pak? Fir'auna kan dia ismun ghairu munsharif. Ya, enggak boleh nih ya. Enggak boleh mengalami kasrah. Qala Fir'auna wa qaumihi, lalu Musa berkata kepada kaumnya, inni tahassantu bimalika
amri apa Pak? Benar Pak amri? Amri Bimali. ladi rabbani Ya. wa ma laka amarakum wa murabbiyakum binikmihi wa ihsanihi min kulli mutaghatrisi Tafa'ala yatafa'alu tagot. Mutabak. Ini got rosa ini fa'lala ini 4 huruf ini mutafa'lilun mutagotrisun. mutaghatrisun. Tin kan enggak. Ya. Mingkuli mutagot risin. Iya, min kulli mutagotrisin ya. Ya, mutaghatrisin muta'alin la yu'minu biyaumil hisab. Lalu Musa berkata kepada kaumnya, ini tahassantu dimalikin ya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang membesarkanku. Amri ini membesarkan ke Pak? Enggak Dan yang kepada gimana? Terus dulu nggak Pak? Ini kan di sini kan malikin. Ya, Maliki amri, maliki amri yang memiliki urusanku. Urusan. Yang memiliki urusan ya? Memiliki urusanku. Memiliki urusanku yang Rabbani Tuhanku gitu. Yang enggak, yang mengasuhku. Robba itu artinya melindungiku, mengurusku, mengurus kalau ke manusia gitu mengurus orang gitu kan. Robba gitu kan. Kayak ayah dan ibu kita kan kama robbayani kayak gitu kan. Itu ini fiil tunggal mufrad. Robba dengan mad. Rabbaya, Rabbau kayak gitu urutannya. Ini tahassontu bimaliki amri. Aku minta tahassontu itu kan benteng. Ya, hisnun tuh benteng. Aku berbenteng dengan Malik yang menguasai amri urusanku, alladzi rabbani yang dia mengasuhku. Mengurusku. Terus dan maliki dan yang menguasai Tuhan dan apa ya? Dan kepada Tuhan yang telah memberimu karunia mihi ya, binikmihi. Enggak. Wa maliki amrikum dan yang memiliki urusan kalian, wa murabbikum bini'amihi. Wa murabbi. Rabba yurabbi wa murabbikum bini'amihi. Murabbikum bini'amihi wa ihsan. Murabbi itu apa? Mengajarkan ya? Mengasuh juga kan, itu bentuk mumazid dari robba. Wa malaka amarakum wa murabbikum bin. Bukan wa malaka. Wa malik itu atof ke malik yang di atasnya. Kepunyaan. Yang menguasai, yang memiliki, yang maliki amrikum. Yang memiliki urusan kalian. Dan kepada Tuhan yang memberimu karunia dan kebaikan dan setiap. Enggak. Bukan Tuhan. Wa murabbi dan pengasuh kalian. Pengasuh kalian. Dan wa ihsani dan memberikan kebaikan kepada kalian ya Pak ya? Enggak, dan ihsannya ya. Dan kebaikannya. Mingkuli dari tiap-tiap mutaghatrisin. Itu orang yang sombong lah, sama mutaghatris muta'alin itu sama lah. Sombong, muta'ali merasa tinggi ya. Angkuh
eh, La yu'minu. yang tidak beriman biyaumil hisab pada hari Iya. perhitungan atau penghakiman. Iya, itu tadi mutagotris itu jamak tafsir dari mutakabir. Ya. Sombong juga ya. Kulli mutakabir, jadi mutagotris. Itu huruf akarnya 4 ya. Got rosa. Itu 4 huruf. Gotorosa yugotrisu. Nah, kalau Nah, ini mazid lagi dia. Jadi 4 huruf akarnya terus ditambah mazid 1. Jadi 5 huruf tagot rosa. Tagot rosa. Jadi mujarad itu kan ada 2 ya. Yugotrisu. Mutagotris. Mutagotrisi. Mutagotrisu. Jadi dia got rosa. Got rosa yugotrisu itu apanya, bentuk mujarrodnya. Jadi seperti bacaan af'al aja Ustaz ya, yugotrisu ya. Untuk fi'il mudhari'nya mirip dari bacaan af'al lah kalau yang 4 huruf itu. Pokoknya kalau 4 huruf Ya, ketika fi'il mudhari awalnya dhammah ya. Iya, jadi kayak bacaan Fa'lala yufa'lilu yugot risu. Fa'lala gotrosa. Ya. Got rosa. Itu yang mujarrodnya. Lalu dia dimazidkan pula ini. Jadi menjadi wazan ditambah tagot rosa. Lalu kalau sudah 5 huruf berarti ini enggak doma lagi. Tagot rosa ya tagot rosu. Ya tagot ros ya tagot rosa ya tagot ros. Nah, isim fa'ilnya diambil dari fi'il mudhari. Ya kan? Ya tagot. diambil dari fi'il mudhari, hilangkan huruf mudhari'nya. Iya. Jadi dengan mim. Mutagot rosun. Mutagot tris jadinya kan. Oh ya. Mutagot risun. Mutagot risun. Iya. Mutagot Sun. Karena kalau fa'il itu risun. kalau fa'il itu berakhiran kasroh sebelum huruf akhir. Isim fa'il itu diharokat kasroh sebelum akhir dan isim kalau yang maf'ulnya harokat fathah sebelum huruf akhir. Gotorosa ya yugotris. Ini isim fa'il. Semuanya mutagot. Dahnya catatan selesai. Sekarang lanjut ke ayat berikutnya, ayat 28. Ayat 28 bagian dari Ibu Desi. Ini berdua, Pak. Jadi saya baca separuh aja ya. Boleh. Satu lagi nanti Bu Gege. Gege ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun taktumu imanahu ataqtuluna rajulan
ayyakula rabbiyallahu faqad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Artinya, seorang laki-laki mukmin berkata, seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun berkata, Masih ada dia, lagi sifat tambahannya. kenapa Pak? Masih ada sifat tambahannya yang ini, yaktumu imanahu itu. Dia, Makulul qaulnya itu dari sini. oh, jadi gini, seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun, dia menyembunyikan keimanannya, berkata, gitu ya Pak. Gitu. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki? Ayyakula, dia berkata, Tuhan Robbiyallahu, Tuhanku Allah, dan sungguh datang kepada kalian dengan bukti-bukti dari Tuhan kalian. Betul Pak? Tafsirnya sampai yakulu ya Pak. Waqala rajulum mu'minum min ahli fir'auna. Nah ini yukhfi ya Pak. Akhfa yukhfi. Yukhfi imanahu mukhatiban qaumahu ataqasiduna. Qasada yaqsudu. Ataqasuduna. Fa'ala yaf'ulu ya taqsudu. Ataqasuduna. Bukan taqafsud. Tapi Taf'ulu. Oh, taqasuduna. Iya. Ini dia soalnya mujarrad. Qasada yaqsudu. Jadi taksuduna ya. Ataqasuduna rojulan bil qatli li'annahu yaqulu. Sampai situ Pak. Seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya berkata, mukhatiban itu berkata kepada kaumnya. Betul Pak? Bukan, mukhatiban dalam keadaan menyapa atau menjadikan lawan bicara. Mukhatib itu kan seorang yang berkhutbah. Oh iya. Jadi menyapa kaumnya. Apakah taqasudu itu membunuh juga ya? Apakah kalian bermaksud qasada yaqsudu? Apakah kalian bermaksud kepada seorang laki-laki membunuh li'anahu, sesungguhnya dia berkata. Karena ya, bisa juga karena sesungguhnya dia mengucapkan. Karena sesungguhnya dia berkata. Oke, Bu Google lanjut. Wah, saya nggak siap ini. Bentar Ustadz, kalau untuk ininya apa namanya? Berarti oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyaku kadiban fa'alaihi kadibuh. Dan jika dia itu seorang pembohong, maka atasnya kebohongannya. Wa in yaku shadiqan, dan apabila dia benar, seorang yang benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Yusibkum, dia akan menimpakan pada kalian. Jadi fa'ilnya zahir ba'du. Oh iya, sebagian dari yang dia ancamkan dari kata wa'id. Sebagian dari yang dia ancamkan kepada kalian akan menimpakan kepada kalian, gitu Ustaz. Yusibkum. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sungguhnya Allah, dia tidak memberi petunjuk pada orang yang dia itu musrif itu melampaui batas. Musrif itu yang asrafa yusrifu israf. Over. Melampaui batas. Melampaui batas dalam kadzab, dan seorang yang benar-benar pembohong. Sangat pendusta. Sangat pendusta.
Terus ininya yaqulu tadi ya. Li'annahu yaqul. Ini maqulul qaul. Iya. Apa ya ini? Ma'budi. Ma'budiyallahu wa qad ja'akum bil adillatil wadihati min maliki amrikum. Wa murabbikum. Wa in yakun kadiban bidakwahu fa'alaihi wahdahu. Terus Wabalu. Rafa. Khobar. Wabalu kadibuhu Kazbihi. Kazibihi. Kazib itu masdar. Kazibun. wabalu kadibihi. Terus mana nih? Wa in yakun sodikun. Sadiqan. Ya maaf saya salah baca. Wa in yakun sodiqon yunazzilu bikum ba'dul ladhi. Ini bukan, ini jazam dia. Yunzal atau yunzal atau yunazzal. Lebih kepada yunzal sih. Yunzal dijazamkan karena jawab syarat in yakun sadiqon yunzal bikum. Atau bisa juga yunzil. Enggak bisa yunzil sih. Dia karena ini naibul fa'ilnya nih. Diturunkan. Bikum. Yunzal ya, diturunkan. Yunzal bikum terhadap kalian ba'dul ladhi yukhawwifukum bihi. Apa Ustaz? Yukhawwifu yang Ya, dia. Yukhawwifukum bihi minal adabi. Innallaha la yufiq. Fa'ala yufa'ilu. Innallaha la yuwafiqu ila tariqin najati. Man huwa sini apa Ustaz? Mujawazun. Fa'ala yufa'ilu itu isim fa'il. Huwa mujawizun atau mujawizul haddi. Ya, karena dia ini ya idhofah. Mujawizul haddi mubalagun fil kadabi. Oh, tapi juga ada alternatif bacanya. Mujawizun al-hadda. Beda ya. Kenapa Ustaz? Kalau mujawizun al-hadda kita bikin al-hadda maf'ulun bih dari isim fa'il. Oh, iya. Kalau mujawizul haddi berarti kita perlakukan dia mudhaf ilaih. Karena melihat mubaligun setelahnya itu sebagai atau nasak dia, jadi karena di situ juga nakiroh, jadi kita samain aja mujawizun al-hadda mubaligun fil kazibi. Fil kadibi. Jadi Artinya, ya. artinya sama Ustaz aja. Artinya sama Ustadz saja. Ya, ini tafsir dari teks ayat tadinya. Ya kan, tadi kan ada teks ayat di ini rajulun mu'minun min ali fir'aun yang dibaca Bu Desi tadi kan? Ya, in yaku kaziban fa'alaihi kazibuhu. Nah, yang menjadi perhatian itu pentingnya kita melihat bunyi teks. Ya, pentingnya kita bunyi. Kadang kalau kita nggak tahu kesaksian ayat Al-Quran kayak gini kan, ternyata masdar dari kazaba yakzibu itu kaziban, bukan kazban. Masdarnya ya? Iya. Oh, iya. Jadi kaliban. Jadi yang di ayat fa'alaihi kazibu, zalnya diharokati dengan kasrah kan? Ya. Mirip gitu ya Ustaz, mirip isim fa'il. Enggak. Atau apalah, enggak ya? Enggak, beda. Kalau isim fa'ilnya kan kazibun, ya kan? Iya betul. Oh, bukan kapan ya Ustaz ya? Kadzaba yakzibu.
Nah, kadhiban. Coba saya lihat. Jadi masdarnya itu kadzaba yakdzibu Ibu. kadziban. Seorang yang berdusta, isim fa'ilnya tetap wazan fa'ilun. Kadiban. Kadzibun. Ya. Ya. Jadi Ini masdarnya kadiban. Kalau tadi kidbun fil kidbi. ada Tadi yang di kadziban. akhir itu Yang mubalik. mana? Mubaliku fil Fil kazibi. kadibi ya. Kadiban atau Kadiban. kitban. Bisa. Hah? Bisa kidban ya. Kadaba Nggak yang ada. itu kadiban dan wakidban. Ada di kamus bening. Ada. Ya udah. Kalau Berarti ada. bisa kid. Kizban Jadi dan kadaba kaziban ya. yang itu Ya bening ya. Kadiban, wakidban, Ada wakadibatun. Kadibat tuh. 3. Ada lagi kidaban. Ya udah Waduh. itu semua lah. Banyak. Kaziban, Banyak. terus Kadiban, kizban, Kizban. terus wakibatan, kadhibatan, terus kidaban. kizaban atau pakai tasdid. Yang satu biasa kidaban, satu lagi kidaban. Satu pakai tasdid, satu enggak. Oh. Ya, Banyak kali. Ya bisa aja begitu. Cuma yang katban enggak ada. Apa? Ada. Kazban nggak ada, iya makanya Kazban Memang nggak enggak ada. ada. Yang itu Kadiban. kizaban ya Pak ya? Kadiban. Kadiban. Terus sebelahnya apa Ustaz setelah kadiban? Aku ngikutin apa yang dibaca Buning aja nih. Jadi yang pertama ya. Kizban Kadiban. itu kizban. Kizban, Kizban. Oh, kidban. kazibatan, Kaziban. Kadiban. kiza, Kiza. atau pakai tasdid? Enggak, kidaban. Kizaban. Iya Buning. Jadi kadiban udah. Kemudian wakidban. Ya. Dan wakadibatan. Oh, kadibtan. Kazibatan itu kali. Wakadibatan, wakidaban. Pakai zalnya pakai tasdid nggak? Enggak. Enggak, Kidaban itu kizaban. pakai. Yang kedua pakai kidaban. Baru kizaban. Itu sesuai dengan di kamus. Pakai Kiza. tasdid. Ya udah inilah. Jadi masdarnya ada berapa nih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 masdarnya. Biasa aja. Ih, bagus ungu. Hijau. Dari ngecek mata Ustaz. Alhamdulillah. Masalah urusan warna nih. Insya Allah. Lagi bermain-main dengan warna. Ustaz mah. Pak belum diartikan loh Pak. Ya, Oh iya. Kita cek lagi. Pak Bud. Mak Budi. Jadi Makbudi Mak Budi. yang Ini disembah tapi ya olehku. Jadi ada fathah Ustaz Mak Iya. Budia. Mak Budi Allahu. itu fathah itu karena berjumpa alif lam setelahnya. Oh. Ya kan? Jadi Makbudi Dikosak yang ini. disembah olehku adalah Allah. Ya kan? Atau sesembahanku adalah Allah, kata Nabi Musa. Sesembahanku adalah Allah. Dan telah datang kepada kalian bersama dalil-dalil yang nyata, bukti-bukti yang nyata, yang mana bukti-bukti yang nyata itu bersumber dari penguasa urusan kalian dan yang mengasuh kalian. Amriku. Kalau si Musa ini, ya kan? Kalau si Musa ini berbohong, dia adalah seorang yang berbohong dalam hal klaim dia, dalam hal dakwah itu klaim dia. Tidak. Wa iyakun kaziban, kalau si Musa ini adalah berbohong dalam hal klaim dia, fa alaihi wahdahu wa balu kazibihi, maka
menimpa atas dirinya sendirilah Sendiri. akibat buruk dari dustanya, Badu kazibihi. ya kan? Maka menimpa atas dirinya sendirilah akibat buruk dari kebohongannya. Ya, Nggak akan kena kepada kalian, akibatnya akan dia tanggung sendiri. buat dia Tapi sendiri. sebaliknya, wa iyakun Kalau dia shadiqan, benar, kalau orang memang dia jujur benar apa Shadiqan. adanya, yunzal alaikum Yunzal. akan diturunkan terhadap kalian. Apa yang akan diturunkan? Sebagian. Ba'dul ladzi Ba'dul. yukhawi, sebahagian dari yang dia ingatkan supaya kalian takut terhadapnya berupa azab. Ancaman yang dia sampaikan itu terjadi loh nanti. Karena kalau Ya Allah. Allah kan tidak memberi taufik Ya. kepada Pada jalan pada keselamatan, Keselamatan. tidak akan Allah berikan Ya, taufik menuju jalan keselamatan bagi orang yang mana orang itu mujawizul al-hadda, yang melanggar batas, yang berlebihan dalam berdusta. Artinya gini, kalau memang, jadi kalau teori itu begini, oke, kalian ragu Musa ini benar atau salah. Kalau teori orang sekarang, kebenaran akan menempuh jalannya sendiri. Itulah prinsipnya. Artinya Torikin najat. kebenaran itu akan menuju, akan akan mendapatkan jalannya sendiri. Jadi ngapain kalian harus membunuh dia? Gitu. Jadi nggak usah kalian kalau dia salah ya akan ketahuan salahnya. Jadi itu orang-orang yang moderat lah di situ ya. Artinya karena sikap kalian akan menghilangkan nyawa seseorang itu, ya kalau toh dia bohong kan kalian nggak rugi, kan gitu. Oke lah. Ini yang berkata yang seorang laki-laki tadi. Iya. yang mukmin tadi, Iya. yang menyembunyikan keimanannya itu. Menyembunyikan Iya. keimanannya. Iya. Tapi kalau dibilang wahai kaumku gitu, rasanya dia itu seorang yang berkuasa, bukan ya? Ustaz? Enggak aja warga Ya. istilah sebagai Iya. orang, ya namanya orang satu desa mungkin atau satu kota. Oh iya, berarti dia berpengaruh sebenarnya ya, punya keimanan yang Sepertinya berpengaruh banget sih, enggak kan upaya Firaun akhirnya kan enggak dihiraukannya itu. Enggak dihiraukan Firaun itu. Ya paling tidak ya kalau dia berpikir bahwa warga Mesir anti semuanya sama Nabi Musa, paling tidak dengan kehadiran Bapak ini, Ya. Tidak semua ternyata ya. ternyata warga Mesir itu warga dialah kan, nggak ada, ternyata ada juga yang objektif orang melihat geng Musa, grup Musa ini, etnis Musa kan, mereka etnis Bani Israel kan. Ada yang objektif ya, nggak terpengaruh karena perbedaan latar belakang suku atau apa. Jadi orang-orang yang di tengah seperti ini biasanya nggak dihiraukan. Gitu. Jadi kekuatan narasi itu yang ini, iyyaku kaziban fa alaihi kazibuhu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Inilah kekuatan narasi dia. Artinya dia tidak dibilang pro dia tidak dibilang pro Musa. Karena kalau terang-terang dia bilang pro Musa bisa Bunuh. karena narasi pertama dia ya kita asumsi kalau dia bohong, terus kita rugi apa katanya. Kita ruginya di mana? Kan nggak ada. Paling dia yang rugi. Gitu kan. Tapi bayangin loh kalau memang yang dibilangnya itu betul gitu. Kan kita rugi ya. Jadi itu namanya rasional gitu loh. Oleh karena itu, dorongan Firaun untuk menghilangkan nyawa Musa itu bukan alasan logis, kebencian doang. Dan orang banyak kayak gitu mengambil keputusan, bukan karena masalah dia bahaya enggak. Terus kenapa kau sakiti dia? Aku enggak suka aja. Loh.
Sama kayak Nabi Muhammad juga begitu. Muhammad ini apa? Merugikan kalian di mana? Pasar kalian dirusak? Enggak. Rumah kalian dirusak? Enggak. Ya. Terus kenapa? Ya aku nggak suka aja. Nah, kalau udah kayak gitu yang bicara, udahlah. Itu penyakit manusia. Jadi dan itu biasanya karena dia mampu, dia punya kekuatan. Ya. Tuh. Kalau rasional enggak. Ini rasional nih. Kalau dia bohong, maka kebohongannya akan kena kepada diri sendiri. Itu sudah sunatullah gitu kan. Tapi itu asumsi pertama. Masalahnya asumsi keduanya ngeri loh. Kalau dia betul, nah coba kena kita. Lagian dia juga membawa dalil kan dari itu. Itulah makanya kalau bahasa itu gini, dalam teori kebenaran itu sebenarnya nggak butuh effort yang hebat untuk ditegakkan, karena kebenaran tuh dalam bahasa disebut al-haq. Al-haq itu kokoh gitu. Jadi kalau dengan apa adanya saja hak itu ya hak, gitu kan. Yang susah itu kalau menegakkan yang batil. Ya memang namanya saja udah batil, roboh, rapuh. Jadi kau mau susun pun dia ambruk aja. Makanya al-haq itu bahasa Al-Qur'annya bilang, kamu tuh nggak akan bisa melawan hak, karena hak itu kalau bahasa hikmahnya akan menemukan jalannya sendiri. Walaupun ada upaya orang wa yalbisunal haqqa bil batil. Mereka coba membungkus yang hak itu nampak kesannya batil, tapi hak akan tetap hak, gitu kan. Wa yalbisunal haqqa bil batil kan maknanya mereka kasih baju yang hak itu, covernya kelihatan di mata orang kayak batil nih. It's okay, cobalah kau bajui yang hak itu, tapi hak tetap akan menuju jalannya. Inilah seperti misalnya tauhid, hak. Kemusyrikan, batil. Muhammad, hak. Ya kan? Ya termasuk surga dan neraka itu hak. Hari berbangkit itu hak. Kematian itu hak. Gitu kan? Makanya kalau lagi orang dibacakan talqin di kuburan itu, salah satu kalimatnya itu bahwa kematian itu adalah hak. Atau Al-Quran adalah hak, Muhammad adalah hak, kematian adalah hak, nikmat dan siksa kubur adalah hak, hari berbangkit adalah hak, pengadilan akhirat hak, surga dan neraka itu hak. Dan orang yang di dalam kubur itu sudah menyaksikan hak itu. Gitu kan? Jadi, makanya di balik narasi talqin itu nasihat buat kita yang hidup sih sebenarnya. Yang mengerti itu makna hak gitu ya. Jadi yang menarik dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah kalimat-kalimatnya kuat gitu. Dialog-dialog kayak para nabi itu, dialog mereka itu kuat, dan dialog dari lawannya itu lemah. Gitu. Nah, kayak gini. Ini logis banget ini dialog Bapak nih. Iyyaku kaziban fa'alaihi kazibuhu. Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Gitu. Tuh. Bagi giliran siapa lagi? Sekarang Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulkul yauma zahirina fil ard. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada pada kalian dengan berkuasa di bumi. Famay yansuruna mim ba'sillahi in ja'ana. Siapa yang menolong kita dari siksa Allah jika datang pada kami. Qala fir'aunu ma urikum ilama aro
wa ma ahdikum ila sabilir rosyad. Apa tidak ada, tidak aku kemukakan kepada kalian kecuali apa-apa yang aku lihat, dan wama, dan tidak ahdikum aku beri petunjuk kecuali sabili, jalan arosyad yang yang benar ya. Ya, yang berbasis petunjuk kata dia. Ya. Qala fir'aunu ma da'autukum ilaihi wal haqqu wa ma ada'ukum ilaihi wa tariqul khairi wa rasyadi. Fir'aun berkata, apa yang aku serukan itu pada kalian adalah benar, dan apa yang aku seru pada kalian adalah jalan kebaikan dan petunjuk. Iya. Jadi masih ada lanjutan maqulul qaulnya Bapak itu ya. Ternyata dia masih memberikan argumen lagi kan. Oke. Lakumul mulkul yaum. Memang kalian sekarang sedang berkuasa. Zohirina fil ardi. Betul. Zohir itu unggul. Ya. Menang atau kelihatannya ya hebat ke pengaruh kuasa kalian fil ard di daerah ini. Jadi al ard di sini di Mesir lah, kalau masa kejadian itu kan di Mesir. Tapi kan dia lagi mencoba mempengaruhi positif terhadap Fir'aun. Faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Berarti si orang ini sebenarnya nampak berimannya dalam dialog dia nih. Man yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Jadi yang Tuhan alam semesta ini loh. Jadi Allah yang ba'sillah di situ ya kan, berarti kan menghubungkan kepada Allah. Sementara Fir'aun udah mengunci bahwa ana rabbukumul a'la. Tapi ya Fir'aun ngotot sih. Tenang aja dah. Pokoknya yang kulihat ini udah betul lah nih, gitu. Itulah makna wa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Tenanglah. Enggak usah khawatir. Yang opini ku inilah yang benar, yang tepat. Ini udah. Lanjut, Bu Titin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Dan berkatalah orang yang beriman, wahai kaumku, sesungguhnya aku takut atas kalian seperti pada hari ini Al-Ahzab, orang-orang yang bersekutu ya. Ya, hari-hari berkoalisi, hari-hari perkoalisian. Tapi nanti di tafsirnya dibaca. Misla da'bi qaumi Nuhi wa Adi wa Samuda walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad. Misla seperti da'bi qaumin, keadaan atau ajab pada kaum Nuhin, kaum Nuh, wa Adin dan kaum Ad, wa Samuda dan kaum Samud, walladzina min ba'dihim dan orang-orang yang setelah mereka. Wa Allahu, dan Allah tidak yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menghendaki kedoliman terhadap hamba-hambanya. Tafsirnya, wa qala rajulul ladzi amana min ali fir'auna ya qaumi inni asya alaikum yawman misla yawmil aqwami
al-mutahadzibina ala Mutahazzibin, rusulihim mutafa'ilin ya, mutafa'ilin, mutahazzibin. mutahadzibin Ya. mutahadzibina ala rusulihim misla adati qaumi nuhin wa adin wa samuda wal aqwamil ladzina min ba'dihim wa mallahu yasha'u dulman lil ibadihi Li'ibadihi. faqala rajulul ladzi amana, dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, ya qaumi, wahai kaumku, ini akhsya, sesungguhnya aku takut alaikum, atas kalian, yoman misla yomil aqwami, yoman Suatu hari. pada suatu hari seperti hari aqwami itu apa? Kaum-kaum Kaum-kaum yang berkoalisi, yang mutahadzibina, yang berkoalisi kayak di kita ya. ya berkoalisi menghadapi utusan-utusan Allah untuk Ala mereka. rasulihim, menghadapi utusan mereka. Misla adati kaum Nuhin, seperti keadaan kaum Nuh, wa Adin dan kaum Ad, wa Samuda dan Samud, wal aqwamil ladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum orang-orang yang setelah mereka. Wa mallahu yasha'u, dan Allah tidak menghendaki dulman lil ibad, kedoliman lil ibadi, kedoliman terhadap hamba-hambanya. Dah. Ya Ustaz. Lanjut. Jadi ini tadi masih dialog lanjutan dari seseorang tadi yang disebut beriman itu ya. Serius banget Bapak ini berarti berupaya supaya Nabi Musa jangan sampai jadi korban ya. Berupaya betul dia mempengaruhi opininya Fir'aun ini. Fir'aun. Aku khawatir loh katanya kan. Berarti dari dialog Bapak ini kita tahu bahwa ternyata peristiwa sejarah sebelum dialog ini, berarti di masyarakat itu, di Mesir pun itu populer, berarti peristiwa Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya kan? Dan ini kan dialog ini terjadi di era Nabi Musa. Gitu. Jadi ya popularitas peristiwa sejarah itu sudah menjadi cerita rakyat, sudah secara turun temurun, bukan hanya di Arab, di Mesir pun. Ketika Bapak ini ngomong, aku khawatir loh nanti kejadian sama kita seperti yang pernah terjadian dulu Nabi Nuh, kaum Ad, warga Yaman, padahal Yaman itu kan. Samud itu kaum Nabi Saleh di Arab, di Jazirah Arabia, padahal dialog ini terjadi di Mesir ya. Gitu. Samud walladzina min ba'dihim, banyak lagi yang sesudah mereka, termasuk Lut misalnya kan. Dan semua itu diketahui bahwa karena karena warganya menjahati Nabi, menjahati utusan Allah. Itulah dialog Bapak nih, paling tidak ya. Kalau itu terjadi, Allah nggak salah loh, itu bahasanya ya. Allah nggak salah loh. Amallahu yuridu zulman lil ibad. Allah nggak jahat loh. Jadi kalau dia sudah sampai ke level kayaknya susah. Tapi kalau toh ternyata nanti kejadiannya seperti yang dialami umat Nabi Nuh, ya berarti kan bencana yang mematikan. Jangan pernah katakan Allah jahat. Allah nggak jahat, karena sudah diingatkan. Gitu. Jangan-jangan Bapak ini nabi sebenarnya. Nabi tapi dia disembunyikan identitasnya. Biarlah. Kalau di surah Yasin juga ada cerita kayak gini, mirip.
Datanglah Lihat. seorang dari ujung kota yang bernama Habibun Najjar, katanya kan. Berdialog juga kepada para penguasa di situ. Ya, lanjut Bu Yuni. Nah, Ustaz terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanadi. Yauma tuwalluna mudbirin. Ma lakum minallahi min 'asim. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ah, wa ya qaumi, dan wahai kaumku, ini akhafu alaikum, sesungguhnya aku takut alaikum atas kalian, yaumat tanadi, pada hari tanadi, saling memanggil, yauma tuwalluna mudbirin, pada hari kalian berpaling ke belakang. Malakum minallahi, dan tidak ada bagi kalian dari Allah min asim, dari pelindung. Wa may yudlilillahu, dan siapa yang disesatkan Allah, famalahu min had, maka baginya dari petunjuk, maka tidak ada baginya dari petunjuk, seorang petunjuk. Ini wa ya qaumi ini akhafu alaikum yauma tafirruna mudbirina laisa lakum minallahi min mani'in wa may yudlil ini ya yudlilillahu la'allamahu annahu yahtaru dolalata alal huda famalahu min marsyada yahdihi. Ya Ustaz. Marsad, kenapa Marsad? Mursyid. Min mursyidin. Petunjuk ya. Mursyid ya. Oh ya. Min mursyidi. Tutup ini. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, sesungguhnya aku takut atas kalian hari tafirruna, kalian lari ke belakang, untuk birina. Laisa lakum minallahi, tidak ada bagi kalian dari Allah min maniin. Min maniin itu melindung. Wa may yudlili lahu, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, li ilmihi annahu yakhtaru, karena pengetahuan darinya, pengetahuan Allah, li ilmi, karena ilmunya Allah bahwasanya dia akan memilih ad-dalalah 'alal huda. Sesungguhnya dia akan memilih kesesatan atas petunjuk, dan tidaklah baginya maka tiadalah untuk dia min mursyidin, dari itu ya, petunjuk, memberi petunjuk yang dapat menunjukinya. Jadi mursyid orangnya. Jadi nggak ada pihak yang akan, nggak ada pihak mursyid itu kan pembimbing. Tidak ada pembimbing yang bisa menunjukinya. Fama lahu min mursyidin yahdihi. Tuh nasihat Bapak tuh. Tapi lagi-lagi pelajarannya sih sebenarnya ayat-ayat semacam ini ya. Ini kan surah apa kita tadinya? Surah apa tadi? Al-Ghafir.
Ghafir Ustaz. Ghafir, Ghafir. surah Ghafir, Ya. ayat-ayat makiyah ya, ayat-ayat makiyah. Ya sebenarnya penyesuaiannya ya kayak sejarah berulang yang dialami Nabi Muhammad juga. Jadi kayak dulu Nabi Musa mengalami seperti ini, menghadapi ancaman pembunuhan dari warganya sendiri. Nabi Muhammad juga sama. Artinya momen-momen yang dihadapi Nabi Muhammad itu ada juga orang-orang warga Mekah yang datang berdialog kepada orang-orang berpengaruh di Mekah itu supaya janganlah kalian jahati Muhammad itu. Ada, tapi kita nggak tahu siapa namanya. Pasti orang ini baik banget, gitu kan? Janganlah jahatin Muhammad itu. Mungkin paman Nabi juga begitu kali. Paman Nabi Abu Thalib mungkin juga dia janganlah ngapain jahatin ponakanku itu. Kalau dia bohong ya urusan dia lah. Kenapa harus dibunuh? Misalkan gitu. Tapi nggak disebut. Tapi bahwa namanya sejarah kenabian itu kan berulang. Sikap-sikap perlawanan terhadap kebenaran itu berulang. Jadi apa yang dialami Nabi pasti ada juga orang-orang yang tidak menampakkan diri sebagai follower Nabi Muhammad, tetapi dia datang ke warga-warga yang anti kepada Nabi Muhammad, berdialog dia, janganlah kayak gitu. Ya, tapi dia menyembunyikan. Ya kita kan sama-sama di sinilah. Dia kan kita kenal dia. Kalau dia bohongnya kan nanti ketahuan sendiri. Tapi nanti kalau dia benar celaka kita. Gitu ya. Jadi sering sekali dialog-dialog Al-Quran diangkat kisah-kisah para nabi terdahulu diwahyukan ke Nabi Muhammad membacakan ke masyarakat, disitulah pelajaran itu tercipta. Kadang objek-objek yang sama dulu dikisahkan adalah Nabi Nuh, sekarang Nabi Muhammad di tengah orang Mekah. Dulu dikisahkan ada Nabi Hud, tapi sekarang Muhammad di tengah orang Mekah. Dulu dikisahkan Musa, sekarang Muhammad di tengah warga Mekah. Kayak gitu pelajarannya. Disitulah pentingnya kita harus tahu narasi ayat ini diwahyukan sebelum hijrah atau setelah hijrah. Nanti kita lihat, oh iya, kan kalau ayat-ayat makiyah nggak jauh dari kisah-kisah para nabi lah. Dulu kita coba baca surat Al-A'raf, ini juga dialognya, kisah-kisah nabi ini juga yang disinggung, gitu kan, perlawanan kepada. Jadi bayangin kalau Al-Quran itu turun dalam momen ketika Nabi Muhammad sedang dibenci banget, dimusuhin orang banget, turunlah ayat nih misalnya, ada rasa pembelaan buat Nabi Muhammad itu. Makanya ayat-ayat itu bagi Muhammad adalah penyemangat. Ya kayak mengerti Nabi gitu, mengerti apa yang dirasakan. Kaum Muhammad nggak sendirian, yang mengalami kasusmu ini ada nabi-nabi sebelummu juga begitu. Jadi ayat-ayat itu bagi Nabi Muhammad selalu menguatkan, menenteramkan gitu. Ya sama kayak kita juga mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini ya. Kalau ada orang sedang menderita ya, kita kisahkan juga orang yang pernah menderita yang sama supaya dia nggak merasa sendiri gitu. Dulu tenang aja ibu, gitu kan. Dulu juga ada kawan dia dijahatin suaminya, akhirnya suaminya ini juga kok, gitu kan, baikan sama dia, gitu kan. Harus dikisahkan yang senasib gitu, supaya dulu ini nggak suka orang sama dia, tapi belakangan dia konsisten aja, akhirnya dia baik aja, nggak masalah. Macam-macam lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi yang mau kita diskusikan? Bahasa vocabulary yang kita bahas tadi sudah ada sebagian ya dong. Oh ini juga nih nomor baris 3 nih, perhatikan baris 3, uztu. Itu diuraikan dulu, uztu baris ketiga, ini uztu. Nah, itu diuraikan itu. Fi'il madi
tipenya adalah ajwaf, gitu kan. Berarti ilatnya di tengah. Aza ya'uzu gitu. Ini Aza. satu grup dengan qala yaqulu. Ketika ditasrifkan menjadi fi'il madi, jadi kayak uztu sama dengan qultu atau kuntu, sumtu. Diharakati dhammah karena fi'il mudhari'nya waw di tengah. Aza ya'uzu. Tuh. Jadi rujukan yang itu dari mana Pak Ustadz? Pegangannya kitab Amsilah Tasrifiyah. Kitab Amsilah Tasrifiyah bagian tasrif lugawi di bagian fi'il yang ajwaf. Mutakabbir sudah tahu kali. Dia Mutakabbir, historinya isim dia mazid. fa'il. Mazid dari takabbara, ya kan? Baru yatakabbiru. Kabaro ya takabbiru. Jadi Tafa'ala ya mutakabbir. tafa'alu Buning. Oh iya. Takabaro ya takabaru. Mutakabiru Fa'ala. takabbaron. Takabbaron. Takabur. Takabburon, mutakabbirun, Takabur. mutakabbarun. Ya. Kemudian di baris keempat mukmin udah biasa. Baris kelima yaktum itu normal fi'il mudhari mujarrad ya. Baris keenam tadi isim fa'il kaziban sudah tahu. Bayinat itu kalau diuraikan gimana al bayinat? Bayinat yang halaman itu. Baris ke-6. Iya. Kalau diuraikan bagaimana al bayinat? Sigohnya apa itu? Kayaknya dari kata bayana. Iya, sigohnya apa? Sigohnya adalah fa'ilat. Ndak. Apa sih? Dia sigohnya itu kan madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah, sifat mubalagh, isim tabdil, isim zaman, isim makan, isim alat itu loh. Isim Sorofnya itu. Masdar bukan. Bah, langsung jawab aja dah. Yang kayak gini suka lambat Ibu. Ini wazan fa'ilun. Dia sifat musyabahah. Bisa Dia sifat musyabahah dari atau sifat mubalagh. fi'il mujarrad bana yabinu, bana jelas, bana. Jadi masdarnya bayan. Sifat musyabahnya bayyin. Oh iya. Bayyin itu wazan fa'ilun, bayinun, tapi mengalami penyesuaian bayyinun. Sifah ya. Jadi bukan dari bayyana yubayyinu Buning. Oh iya. Dia sifah karena dari isim yang tidak perlu objek. Iya saja. Fi'il, bukan isim. Dari fi'il yang tidak perlu objek maka dari Lazim. Sifat musyabahah itu harus dari fi'il lazim. Iya, yang tidak perlu objek. Tuh, pokoknya kalau ketemu kosakata kayak gitu ingatlah. Jadi kalau saya bertanya sigohnya apa nih? Nah, fokusnya kemana? Iya, Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim musyabah musyabah, isim maf'ul, isim tafdil, isim zaman, isim makan, fi'il madi, fi'il amar, nahi kayak gitu. Sifat musyabahah dan sigoh mubalaghah gitu ya, antara itu. Ya. Berarti kalau menanyakan tentang apa tadi Ustaz? Menanyakan tentang sigohnya, itu berarti kita berpikirnya kepada tasrif istilahi. Tasrif istilahi, betul. Ditambah sifat musyabahah dan sigoh mubalaghah gitu ya. Iya. Sifat musyabah sigoh mubalaghah itu sebenarnya satu grup dengan isim fa'il. Oh, ya. Coba wazannya bukan fa'il kan gitu aja. Maknanya kan sejajar dia itu. Si orang yang melakukan perbuatan kan. Sifat musyabahah dan isim fa'il, sigoh mubalaghah itu. Terus kalau kaziban itu udah jelas isim fa'il dari kaziba. Kazibu masdar dibahas tadi. Yaku itu yakun yang mengalami pembuangan nun. Bilang nun karena ada nun ya. Enggak. Buang nun itu bukan, enggak ada hubungannya dengan in, enggak. Dia qiraah doang. Oh. Kan dari kana ini. Karena syaratnya ada in Ustaz. Iya, kan yakun aslinya itu. Iya. Nunnya kemana? Dibuang karena in? Enggak, jadi buang karena qiraah doang. Oh, bukan karena faktor ini ambil itu. Lah, enggak lah. Artinya yakun ya Ustaz. Aslinya yakun, iyakun shadiqan.
Makanya Tapi kok kenapa ini nggak ada nunnya? Ya kiro aja. Lisan Arab mereka udah biasa nun itu ditiada karena nggak akan mengurangi makna karena kosakata itu udah orang Arab udah tahu itu kan kana gitu. ya. Ini bukan karena ini. Kalau jazamnya ini ya disukun yakun. Kalau ditanya ini yaku ini fi'il mudhari bunyi aslinya yakun. Tanda jazamnya nun sukun di akhir nun gitu. Terus kemana nunnya? Nunnya ya itulah orang Arab lisan Arab Al-Qur'an diturunkan begitu. Orang Arab juga ngerti gitu. Tetap Zaman yang itu. hilang huruf tuh hanya kalau ilah aja ya Ustaz ya. Kalau yakun ini kan sohih ya, jadi nggak mungkin dihilangkan nunnya gitu. Ya, Iya oke. kun sadiqan yusib itu ya fi'il mudhari dijazamkan sebagai jawab syarat dari in. Dari Ya'idu itu wazan dari kata fi'il mudhari wa'ada fi'il madi wa'ada ya'idu wa'ada yau'idu hasilnya tapi dibuang wawunya ya'idu. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun asrafa yusrifu israfan isim fa'il. isim fa'il dan Adapun kadzab, kalau kadzab apa sigohnya? sigoh mubalaghah. Kalau sigoh ya, kalau mengenal itu kan pahami saja dari wazannya. Salah satu wazan sigoh mubalaghah adalah fa'alun. Ya. Ini kadzabun ya. Maka milakumul mulkul yawma zahirin sigohnya apa? Sigohnya fa'il, isim fa'il. Isim fa'il yang jamakkan menjadi jamak muzakkar salim. Ya. Kemudian sin lain ja'ana qala fir'aunu ma uri. Uri itu dari apa sigohnya masjid dari kata aro. Af'ala yuf'ilu ya. Dari kata mujarradnya ro'a, lalu ar'a, af'ala ar'a yur'i. Itu bunyinya jadi uri, jadi mengalami penyesuaian bunyi itu. Jadi maknanya bukan melihat tapi memperlihatkan, membikin kalian melihat. Illa ma'ara, kecuali apa yang aku lihat. Jadi ma'urikum illa ma'ara, tidaklah aku menyampaikan ide pandanganku kepada kecuali sesuatu yang aku pandang itu. Illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah aku memberi petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang atas dasar rosyad. Rosyad itu dapat bimbingan. Itu kan gaya dia, itu kan kata dia. Kata siapa? Kata Fir'aun. Berarti dia ini si Fir'aun pun berusaha juga ternyata untuk menenangkan warganya yang ini tadi. Tenang aja. Ma urikum illa ma'ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Tapi khawatir loh Pak, kata dia juga. Akhafu alaikum ya. Mislah. Ya, jadi ada peristiwa-peristiwa yang sudah dikenal di era itu pun sudah dikenal peristiwa-peristiwa ini, yaitu peristiwa-peristiwa yang mematikan akibat kedurhakaan warga terhadap utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Kalau seandainya peristiwa itu nggak ada, pasti Firaun bilangnya, dongeng itu nggak ada peristiwa itu, pasti katanya kan gitu. Tapi enggak, dia dengar. Nah, yaumat tanat itu makna yang untuk menamai hari kejadian, hari kenyataan itu banyak, termasuk hari peristiwa pembenaran ancaman Allah, yaitu yaumat tanat, yaumal fasli, yaumal segala macam. Ini dari akar kata apa Ustaz? Tanat. Tanat, ya itulah huruf akarnya lah. Coba cek di kamus kuning. Tanat. Kalau di kamus digital tanat di isobatu bin tanya bukan akar berarti. Tanya. Tanat ternyata Hari yang saling memanggil tadi ya. Berarti dari nada tanya bukan huruf akar kuning. Ya, nada. Berarti dari kata ada memanggil. Tanat Tadi saling memanggil ya? Iya, tadi saling memanggil. Tanat
Karena ada tasdid. Yaumat tanad, dalnya itu kan satu ya. Kalau di kamus di sini tanadin, tadi nidun. Kalau nidun kan berlawanan. Tapi sini dalnya bukan dua ya, satu. Fi'il khumasi lazim tanadatu. Tanad itu berarti dari nadda. Kalau Nadda ini itu tanad tadi. di sini cuma penjelasan yaumal qiyamah doang. Yaumat tanad yaitu yaumal qiyamah. Nada itu melarikan diri kok. Apa tuh? Tanada itu berpisah-pisah, berselisih. Itu ya dari kata nidun, bermusuhan, berlawanan, kontra. Tapi kan ini dalnya satu nampaknya. Apa ini ada ada penyesuaian ya? Di Al-Quran pun cuma satu kata doang nemunya, ayat ini doang. Coba aku cek dulu yaumat tanad di tafsir ini ya. Tafsir Ashur bin Ashur. Yaumat tanad. Bin Ashur. Waduh, panjang banget tafsirnya. Ini itu kan yang Tanadun itu dari kata itu. Itu jamaknya andadan. Kemudian ada atanadu, masdar dari tanadu. Iya, itu double dal kan Buning? Kemudian hari kiamat tuh yaumat tanadi. Pakai dal enggak? Double dal enggak? Pakai. Yaumat Kalau di ayat enggak? Yaumat tanadi. Enggak, di ayat kok enggak ada Nggak ada tasdid. di ayat kan enggak double dal kelihatannya. Apa di ayat itu sudah mengalami penyesuaian? Kalau tanadu itu masdarnya tanadan. Itu nggak pakai tasdid. Itu berarti tanya mazid, berarti tafa'ala itu. Itu kalau dalnya ini nggak tasdid. Kalau dalnya dua. Masalahnya di ayat ini dalnya berapa? Satu. Gitu. Makanya saya penasaran juga nih. Kosakatanya cuma ketemunya sekali doang. Oh, benar. Ini tafsir waqtalafatil qurra fi qiraatihi. Jadi Bukan qiraah. berbeda pendapat para ahli qiraah membaca kata at-tanad ini. Waqtalafatil qurra fi qiraati qawli yaumat tanad. Faqara'a zalika amatan qura'ul amsar bitakhfifid dal. Jadi dalnya dibuang tasdidnya. Oh, berarti asalnya nidun. Wa taraka isbatul ya. Oh. Isbatul ya bermakna tafa'ulun min tana. Oh. Ada dua makna. Ada dari kata nida, Buning. Ya. Bukan dari kata nidun. Nida memanggil. Dari kata nida, nada, tanada. Dari saling memanggil. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tanada yatanadu tanadiyan. Jadi katanya watarki isbatil ya, membuang ya-nya. Jadi kan dari kata nada huruf ilat di akhirnya ya. Harusnya yaumat tanadian, Ya, tapi dilakukan min tanadul qaum tanadian kama qala jalla wa nada ashabul jannati ashabin nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am qala wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma falizalika ta'awwalau qari'u zalika kazalik. Jadi ternyata teks ini dua versi tafsir, dua ini ya. Dua ini. Tapi yang paling banyak pro-nya ini nampaknya tanad ini dari kata nida ya. Ngerti Bang Ibu-ibu? Mau jelaskan? Tulis Ustaz.
Ya. Baik. Jadi bahasan kata tanad ya. Tanadi. Yaumat tanad. Inilah pentingnya kita merujuk ke buku tafsir itu ya, supaya nggak menduga-duga. Yaumat tanad, diharakatinya kasrah di mushaf kan? Iya. Iya. Yaumat tanad. Nah, jadi diskusinya Ada dua versi. paling Iya. paling banyak ahli bahasa, ahli qiraah gitu ya, itu menghubungkannya dengan kata nada yunadi. Ya. Ya, nada yunadi. Jadi yunadi, nada yunadi, nada yunadi. Ya, nada di dalam ayat Al-Qur'an wanada ashab ya, nada yunadi wanada ashabul jannati ashabun nar. Tuh. Tapi ada juga yang menghubungkan itu dengan kata niddun, nadda ya, niddun itu kan kontra, bermusuhan. Andad bentuk jamaknya andad dan andada ya. Itu dihubungkannya. Lalu tapi kenapa enggak double dal? Oh, mengalami takhfif katanya. Ya, mengalami apa? Peringanan baca. Jadi di maknanya berarti dari tanada ya, tanadian. Andadatnya pas sekutu bukan Ustaz? Ya, Sekutu, andadat sekutu. Anda sekutu lawan ya, tandingan. Ya. Tanad dan ya, tanad dan ya. Tafa'ala, coba cek lagi tasrif itu. Tafa'ala yatafa'alu untuk ini mudha'af tafa'ala. Di sini contohnya ada tamasa, tamasan. Ya, awalnya tanad dan berarti. Tamasan, tanad dan. Tanad dan. Lalu ditakhfif. Berarti penjelasan yang versi kedua ini paling jauh nih namanya. Paling jauh dari apa? Dari asalnya. Lebih Saya izinlah ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Ada yang mobil terbalik depan rumah. Kenapa? Ada mobil terbalik, ada yang celakaan di depan rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa dalam komplek gitu? Iya, nggak tahu tuh, kayaknya mungkin ngebut atau gimana. Ih, Ngeguling. ngeri banget. Mobilnya ngeguling depan rumah persis. Iya, Sebelah. Allah. Iya. Fotoin, bagi-bagi ke ibu-ibu apa kejadiannya. Dan Ustaz ya, mungkin Iya, ada iya. yang tolong ya, perlu pertolongan Pak Ustadz ya. Saya Iya. Iya. Masya Allah, ngeri. Ya gitu ya ibu-ibu ya. Itulah kejadiannya hari Jumat pula lagi ya Rob. Jadi gitu ibu-ibu. Jadi kalau yang paling banyak penjelasan tafsir pro yang ke sini nih. Pro yang nada yunadi ya. Yunadi. Di sini yang banyak pilihannya. Nada yunadi. Mas. Sini aja tuh. Mas, sini aja. Tuh kan. Allah beri Berarti aku. takutnya ada yang kecelakaan, luka-luka gitu ya. Kok bisa terbalik ya? Komplek ya? Bu Tiwi di Yasmin atau di mana sih? Yasmin. Yasmin Pak, Jalan Wijaya Kusuma. Di jalan besar ya. Ini jalan rayanya ya rumahnya. Dia Kusuma Raya sama Ahmadina dong.
Iya. Kusuma, Jalan Depan Besar. rumah Bu Tiwi banget. Iya, katanya tergulingnya di depan rumah dia banget. Nabrak itu kali ya, apa? Polisi tidur. Separator. Pinggir jalan apa? Separator, miskin. mungkin mengelak kucing, Separator, iya ya. atau mungkin memang orang mabuk juga, atau mungkin Iya, bisa kurang juga, tidur, Bang. macam-macam lah. Kita tunggu penjelasan reportasi dari Bu Tiwi nanti. Epok. Iya. Gimana ibu-ibu? Baik, selesailah pembahasan kita. Ya, alhamdulillah. Minggu depan masih ada ya Pak ya? Minggu depan kita masih bakata. Menurut kalender tanggal 16, iyalah, insya Allah. Tanggal 23 enggak. Tanggal 23. 23 Kita sampai libur. tanggal berapa, Bening? Kayaknya 31 atau Sampai 1. akhir Januari ya Ustadz ya. Oh, sampai ke Indonesia 1 Februari dong. Iya. 1 ya, Iya, tanggal 1 ya. Februari awal. Mm-mm. Oh, ininya ya. Time perjalanan kita itu. Ada dua Jumat di sana Pak. Ya. Kita berarti 9 hari ya Bu Desi ya? 10 hari, perjalanan 2 hari, jadi 8 hari di sana. Iya, berarti total 10 ya. Iya. Hari total berangkat dan hari pulang itu total 10. 10. Iya. Oh, oke. 4 dong. Iya, kayaknya 4 di sana. Iya, bisa jadi ya. Pengen ikut. Ayo ikut. Besok apa cara yang hari Sabtu besok? Besok manasik Ustadz. Besok manasik di Dream Tour-nya. Nah ini saya kan nggak bisa, udah saya bilang sama Bu tuh, udah terjadwal saya ada kajian di Yasmin itu dekat Masjid Raya Yasmin itu, udah lama udah. Jadi Dia duluan ya, mau ada santunan yatim jadi lagi beres. oh iya. Oh iya. Nanti di ini kalau ada penjelasan ustadz-ustadznya dari Dream Tour nanti dikasih inian saya ya. Mungkin ada yang Ya. agak berbeda penjelasannya nanti jangan disanggah di sana. Iya. Ya, disimpan Oke, aja baik. dulu. Ya, disimpan dulu nanti kita tanyakan ke saya. Diskusikan. Ya. Baiklah. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sudah dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu